Halo, namaku Bintang. Jadi di sini aku mau bahas soal literasi dalam bahasa Indonesia dari MMA, Mangkuk Mie Ayam. Aku mau bahas yang hari pertama, Day 1 sesi 1. Nanti sumber-sumbernya aku sertain di kolom deskripsi. Kalau misalnya mau doxly-nya juga tinggal komen aja. Langsung aja kali ya. Oh ya, nanti juga kalau bisa kalian kerjain dulu soalnya, jadi ini kayak video pembahasan aja. Oke, kita langsung ke nomor 1. Simbol salah satu mineral yang terkandung dalam susu sesuai dengan bacaan di atas adalah. Jadi untuk soal ini, kalian perlu mengetahui nih, apa aja sih simbol dan juga nama-namanya. Simbol, nama, sekalian sama nama sehari-harinya atau kayak nama Indonesianya gitu. Nama pasarnya lah kita bisa bilang. Karena di sini kalau kita bisa lihat di paragraf ya, di paragraf kedua khususnya, kan dia ngomong diantaranya ada kalsium, fosfor, natrium, besi, tembaga, dan seng. Dia nggak benar-benar ngasih tahu nih simbolnya tuh apa, simbol mineralnya tuh apa. Dia hanya kasih tahu nama-namanya aja, nama-nama mineralnya, tapi simbolnya nggak. Jadi di sini kita membutuhkan pengetahuan soal simbol dan juga nama-nama sehari-harinya. Terus yang bisa kita lihat di sini kan ada kalsium, fosfor, natrium, besi, tembaga, dan seng. Terus kalau kita artiin F itu fluorin, nggak ada kan? N nitrogen, nggak ada juga. B berilium. Se itu bukan seng ya, Se itu selenium. Dan yang ada itu cuma si tembaga. Cu, cuprum sama dengan tembaga. Jadi di sini butuh pengetahuan soal nama-nama mineral dan juga simbolnya. Kita move ke nomor 2. Bentar. Nomor 2. Menurut bacaan, senyawa karbohidrat yang terdapat dalam susu sapi murni adalah, ini ada di paragraf 2. Jadi kita tinggal cari aja. Tadi senyawa karbohidrat ya. Senyawa karbohidrat itu ada air, lemak, protein, dan laktosa, dan lain-lain kan. Terus kita tinggal eliminasi aja deh, dan yang ada di paragraf itu hanya laktosa. Move ke nomor 3. Pernyataan yang benar tentang peroksidase dan lipase yang terdapat dalam susu adalah, kita bisa cek dari paragraf 3. Soal peroksidase. Lipase berfungsi untuk menghidrolisis lipid, bla 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 bla. Ya kan? Terus ya udah kita tinggal tinggal analisis aja gitu. Di sini mungkin awal-awalnya benar atau ada beberapa yang benar, tapi bisa aja ada satu kalimat yang miss gitu, yang nggak sesuai ataupun bertentangan dengan yang ada di paragraf. Jadi kita tinggal eliminasi aja jawaban-jawaban itu dan cari yang paling yang sejalan dengan paragraf atau sama dengan fakta-fakta yang sudah dipaparkan. Dan jawaban itu jatuh kepada opsi E. Peroksidase dan lipase merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Gitu. Nomor 4 juga kita bisa temukan jawabannya di paragraf 3. Pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan, selain kita perlu memahami dia itu teksnya ada di mana, kita juga perlu kemampuan analisis atau logika juga sih. Jadi pertanyaan ini nanyain soal kalau misalnya suhu dari susu yang dipasteurisasi itu meningkat tuh mengakibatkan apa, ya kan? Yang ini indikator kecukupan pasteurisasi susu karena kedua enzim ini akan rusak pada suhu pasteurisasi. Enzimnya rusak, tapi vitamin, mineral, dan vitamin, mineral, dan enzim lainnya selain dua enzim yang disebutin itu tidak mengalami perubahan kan? Nah, ya udah, berarti sisanya kita nggak perlu yang bertentangan sama kalimat tadi, kita tinggal eliminasi aja. Dan yang paling sejalan sama paragraf 3 ini, kalimat yang ada di paragraf 3 ini itu adalah opsi B, denaturisasi sebagian besar protein dan enzim sehingga menurunkan kualitas susu. Kan kalau misalnya suhunya pas,
jadinya suhu pasteurisasi yang sempurna atau sesuai gitu ya. Kalau misalnya suhunya sedikit lebih tinggi dari standar ya berarti terjadi denaturasi gitu. Gitu teman-teman. Kita move ke nomor 5. Nah, teksnya ini fisika. Kalau yang tadi kan ada kimia-kimianya gitu ya, sama enzim tuh mungkin biologi. Yang di sini kita fisika gitu. Selain itu kita juga harus memiliki kemampuan untuk membaca grafik. Ya, kita langsung ke nomor 5 nih. Fluida Bingham mengalir dengan kelajuan geser tidak nol ketika nilai tegangan gesernya bekerja pada. Jadi, ini tegangan gesernya nih, yang Y. Ups. Yang ini X. Si laju regangan geser ini berarti si S ini X ya kan. Yang ini dibacanya theta ya, yang kayak angka 6 ini nih yang aku tandain. Ini Y-nya lurus, yang vertikal, horizontalnya yang S atau X. Oke. Jadi ditanyanya fluida mengalir dengan kelajuan geser tidak nol, berarti S-nya itu nggak nol. Berarti nggak mungkin di sini kan, berarti agak di sini. Dia agak di sini nih, yang nggak nol nih. Ya kan? Ketika nilai tegangan geser yang bekerja pada fluida, jadi kita bisa lihat ini coret-coretan yang udah aku buat. Ini nol, berarti ini lebih besar dari ini, berarti lebih kecil, ya lebih kecil, ya kan? Dan sebaliknya, ini ada theta lebih besar daripada ambang batas atau syarat minimalnya tadi ini, ya kan? Itu terjadinya ketika apa? Kita bisa lihat, kalau gitu ini kan masih nol ya. Sebentar, coret-coret. Ini kan nol, nih. Dia nggak nol itu ketika apa? Ketika dia naik ke sini. Berarti S-nya itu harus lebih besar dari 0 dong. Ini. Ya nggak sih? Karena kan kalau misalnya S-nya sama dengan 0, dia bakal stagnan di sini-sini aja. Kan dia mintanya yang tidak 0. Ya berarti kita langsung tahu dong jawabannya. Berarti fluida Bingham memiliki kelajuan geser tidak 0 itu ketika si ambang batasnya ini, ketika si S-nya ini atau si laju regangannya ini tidak 0 ketika si ambang batasnya itu lebih kecil atau ngomongnya lebih besar daripada ambang batas gitu. Ini kan besar, ini kecil gitu. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham untuk nomor 5 ini, aku udah sertain di deskripsi. Kita move ke nomor 6. Jadi kecepatan partikel fluida di pusat pipa dari fluida yang laju regangan gesernya disebutkan dalam bacaan sama dengan, jadi ini untuk rumus dasarnya kalau tidak salah udah ada di sini ya. Nih, udah ada di paragrafnya. Tapi dia nanyainnya di pusat pipa dari fluida yang laju regangan gesernya bla bla bla. Jadi kita gambar aja nih. Ini ada pipa, ada penampang pipa ya kan? Yang ada di sini nih, jari-jarinya itu kita sebutnya R besar. Kan? Jari-jari. Terus yang R kecil ini ada titik gitu, titik. Kita tarik kan, namanya R kecil. Jadi nanti kita perlu carinya VR. VR itu adalah kecepatan di suatu titik. Tadi titik yang R kecil ini, kecepatan di suatu titik berjarak R dari pusat pipa. Pusat pipanya yang di tengah kan. Ya udah, kita tinggal cari aja rumusnya. Berarti ini VR sama dengan VO dalam kurung R-nya dikurang sama R kecil. Tadi R itu jari-jari, ya kan, sama R ini titik sembarang lah. Dibagi sama R. Terus ya udah, tinggal kita ini aja. Kita substitusi aja. Ini berarti R kecilnya itu 0, ya kan? R dikurang 0, jadinya nanti V0 R bagi R. Ya udah, hasil berarti V0. Gitu. Lanjut ke nomor 7. Jadi ini perlu eliminasi juga apa aja yang nggak sesuai ataupun sesuai. Tujuannya kan kita carinya jawaban yang diminta sama si pertanyaan ini ya. Dan dia kan ngomongnya pernyataan yang benar gitu, berarti tinggal kita eliminasi pernyataan-pernyataan yang salah. Kayak misalnya yang opsi
B ini, viskositas dinamis itu harusnya konstan gitu. Terus juga fluida Bingham mengalir dengan laju regangan konstan jika tegangan geser diberikan sama dengan bla bla bla. Harusnya fluida Bingham itu tidak mengalir. Terus juga yang E gitu, diberikan harusnya tuh lebih bukan kurang dari. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya jawaban yang D ini adalah yang paling sesuai karena kan sisanya sudah salah kan. Paling gitu sih tipsnya. Kalau misalnya kalau misalnya mau cepet gitu, kita tinggal eliminasi aja yang gak sesuai gitu. Yang nomor 8, memperbesar tegangan geser pada fluida Bingham menyebabkan, jadi ini juga balik lagi ke grafik. Jadi kita bisa temukan hasil analisis kita itu makin besar tegangan berarti makin besar regangan, ya kan? Ya udah, berarti kalau kayak gitu kita bisa temuin kalau misalnya laju regangan geser itu berubah dari 0 sampai ini tadi. Itu. Nanti kalau misalnya nggak paham, bisa lihat dari sumber yang udah aku kasih sih, paling. Mereka lebih expert ya. Oke, lanjut ke teks 3. Di nomor 9, berdasarkan bacaan, pernyataan yang benar tentang siklus hidup cacing adalah, ya, jadi ini tadi yang aku bilang dibaca teksnya sesuai sama yang ditanya, yang diminta tuh apa. Berarti kan siklus cacingnya. Siklus cacing itu ada di paragraf 2 nih. Tinggal eliminasi aja. Berarti cacing dewasa dalam inang bergerak salah, harusnya dia menetap. Habis itu telur cacing menetas dalam usus besar akan keluar bersama feses, salah, harusnya ini telur cacingnya bergerak ke empedu gitu. Perkembangan larva terjadi dalam tubuh siput air, salah juga. Yang D apalagi? Ya udah, berarti yang paling sesuai itu yang E. Larva cacing dalam hewan inang berpindah dari usus menuju hati melalui pembuluh darah. Ini bisa kita temukan di paragraf 2 yang kalimat 2. Yang ini, saat rumput masuk ke saluran pencernaan, hewan cacing bermigrasi dari usus ke hati. Ya udah, berarti itu jawabannya. Sama kayak yang tadi kita juga bisa temuin jawabannya di paragraf 2. Berdasarkan siklus hidup cacing Fasciola, jenis makanan berikut yang dapat menyebabkan manusia terinfeksi cacing tersebut adalah, kita bisa lihat dari paragraf 2 itu berarti dari telur cacing, Mirasidium, Serkaria, dan Metaserkaria gitu. Di paragraf 2 nih. Yang ini semua larva Serkaria, ini Metaserkaria kayak gitu kan. Kita bisa lihat. Jadi intinya kalian baca dulu pertanyaannya, terus dibaca cepat gitu, cari kata kuncinya. Misalnya kayak siklus hidup gitu, atau cari dari salah satu jawabannya. Metaserkaria tadi ada di paragraf mana ya, kayak gitu. Nanti tinggal baca di atasnya kan. Nomor 11, cacing parasit pada manusia yang satu kelompok dengan cacing hati adalah, ini kalau nggak salah sih, kalau yang sekelompok gini bisa dari ini ya, biologi kelas 10 gitu sih paling. Ini kan soalnya saintek ya, jadi mungkin buat teman-teman soshum tuh bisa baca-baca lagi sih gitu. Soalnya ini juga butuh ini sedikit pengetahuan umum kan. Jadi kalau cacing hati itu bentuknya pipi, jadi kita harus cari cacing dengan bentuk yang sama seperti cacing ini, jadinya ya bentuknya pipi juga. Dan di sini kita bisa temukan kalau misalnya cacing pita itu juga berbentuk sama, dan ya kita bisa tarik kesimpulan kalau misalnya dia itu satu kelompok dengan cacing hati, si cacing pita ini gitu. Nomor 12, salah satu upaya untuk mencegah infeksi cacing Fasciola ke kambing atau sapi sebagai sel inang baru adalah, lagi-lagi kita bisa temukan jawabannya di paragraf 2 kalimat ke-5. Yang ini, 1. Larva Sarkaria keluar dari tubuh siput dan membentuk Metasarkaria yang menempel pada tanaman atau rumput. Jika rumput ini termakan, larva cacing menginfeksi hewan tersebut.
ya kan? Ya udah berarti kita tinggal cari aja yang sesuai sama paragraf itu ditambah sama logika kita sih. Kan tadi dia ngomongnya dari rumput atau tanaman kan. Berarti ya biar nggak tertular itu kita harus membersihkan tanaman yang tumbuh di dekat perairan. Begitu. Move ya ke teks 4 nih. Teks 4 ini lebih bisa dimaknai lah ya daripada yang tadi itu. Kayak 3 teks tadi itu kan perlu sedikit pengetahuan kita juga. Kalau yang ini tuh masih bisa kita akalin gitu, masih bisa dari ada teksnya gitu. Lebih gampang. 13. Alasan utama pemerintah Indonesia menyetujui pelaksanaan referendum di Timur Timur pada tahun 1999 adalah kita bisa temukan di paragraf 1 kalimat terakhir. Nih, Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa posisi negara seringkali dipojokkan oleh resolusi-resolusi PBB yang mendesak penyelesaian masalah Timur Timur. Ya kan? Kalau gitu, alasan utamanya itu adalah apa yang paling sesuai? Yang D kan? Karena Indonesia didesak oleh dunia internasional. Karena tadi seringkali dipojokkan. Mirip-mirip lah sama didesak kan, karena dia dan ada kata mendesak juga di sini, mendesak penyelesaian masalah Timur Timur gitu. Jadi jawabannya D. Oke, terus yang nomor 14. Berdasarkan bacaan di atas, yang dimaksud dengan resolusi-resolusi PBB adalah lagi-lagi dari paragraf 1 kalimat terakhir. Jadi resolusi itu bisa bermakna putusan ya. Di paragraf 1 kalimat terakhir. Tadi, mendesak penyelesaian masalah Timur Timur. Ya kan, dia dipojokkan sama resolusi-resolusi PBB gitu. Apa yang paling sesuai? Berarti kan yang B kan, tuntutan internasional yang mendesak penyelesaian masalah Timur Timur. Karena yang lainnya tuh nggak sejalan sama apa yang ada di teks gitu. Oke, lanjut ke nomor 15. Menurut bacaan, pernyataan yang paling tepat tentang opsi otonomi luas dan referendum adalah, jadi sedikit tips lagi, ini kita perlu mengetahui nih apa sih arti otonomi luas dan referendum, atau seenggaknya kita ngerti deh otonomi itu apa, ya kan? Dan ini juga beberapa kali ada sih di buku sejarah gitu ya, jadi harusnya kita tahu lah gitu apa sih arti otonomi gitu menurut bahasa kita sendiri. Tapi kalau di sini bahasa singkatnya itu otonomi luas adalah wewenangnya untuk mengatur, terus referendum itu pemungutan suara untuk mendapatkan suatu putusan gitu. Nah, yang paling sesuai sama pengertian dari dua arti ini dan sesuai dengan konteks yang ada di teks itu ya adalah opsi E. Otonomi luas memberikan kebebasan internal tanpa memisahkan diri, sementara referendum itu memberikan pilihan kemerdekaan. Kan putusan, kan pemungutan suara ya, pemungutan suara untuk suatu putusan ya, berarti kan mereka punya pilihan gitu, mereka bisa memutuskan gitu. Lanjut ke nomor 16. Dampak positif dari putusan Presiden B.J. Habibie dalam menerima hasil referendum Timur Timur adalah, kita bisa cari di paragraf terakhir. Di paragraf terakhir dan kalimat terakhir, dengan menerima hasil referendum, pemerintah Habibie memberikan contoh bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, menghargai hak setiap bangsa untuk merdeka, serta berperan sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab. Ya kan? Berarti kita tinggal cari aja nih apa opsi yang paling sejalan sama teks itu. Berarti kita bisa lihat opsi B itu yang paling cocok, membangun citra Indonesia sebagai negara yang menghargai demokrasi. Tadi dia juga ada sebut-sebut demokrasi kan? Mana ada dia sebut stabilitas ekonomi, menurunkan konflik, mengurangi kebutuhan anggaran, apalagi mengurangi tekanan dunia internasional. Ya berarti yang paling sejalan yang si B gitu. Lanjut ke teks 5. Teks 5 ini seingat aku ada sedikit soal ekonominya nih. Kalau tadi kan IPA, ini lumayan lah, ada soshum. Soal boneka Labubu. Kita langsung ke pertanyaan nomor 17. Fakta mengenai boneka Labubu yang benar menurut bacaan adalah, kita bisa cari di paragraf 3 kalimat 1. Paragraf 3, 1, 2, 3. Nih,
Kepopuleran Labubu semakin meningkat setelah Lisa Blackpink mengunggahnya di Instagram pada April 2024. Kenapa opsi lain nggak sesuai? Maksudnya kenapa opsi lain salah? Kenapa yang D yang benar? Karena di sini misalnya Labubu pertama kali diproduksi di Korea. Di teks tuh nggak ada dikasih tahu kalau misalnya Labubu tuh pertama kali di produksinya di Korea gitu. Dia cuma ngenalin kan kalau misalnya dia awalnya terkenalnya di Korea gitu. Terus juga Thailand merupakan negara dengan penggemar Labubu terbanyak. Padahal enggak. Mana ya nih, fenomena ini menarik perhatian besar di Thailand dan negara Asia lainnya. Tapi kan dia nggak ada kasih tahu kalau Thailand itu penggemar Labubunya yang paling banyak. Karena kan masih ada negara-negara lain yang disebutin tadi. Terus, Labubu sangat populer karena masyarakat sangat membutuhkannya, apalagi ini enggak. Ya udah, berarti yang paling sesuai kan yang D kan, Blackpink berperan besar untuk meningkatkan popularitas Labubu, dibuktikan dengan kalimat 1 pada paragraf 3 gitu. Kepopulerannya makin meningkat setelah Lisa Blackpink mengunggahnya di Instagram, seperti itu. Move ke nomor 18. Istilah blind box pada bacaan memiliki makna ada di paragraf 2 kalimat 1. Ini, salah satu strategi utama yang digunakan adalah blind box atau kotak kejutan yang menciptakan elemen ketidakpastian gitu. Berarti itu kan artinya. Berarti ini kita bisa terapkan artinya dalam kalimat yang ada di opsi-opsi ini. Dan yang paling cocok itu adalah opsi B. Cara penjualan dengan kemasan tanpa memberikan kepastian jenis barangnya. Maknanya sama kan? Kayak kalimat 1 di paragraf 2. Berarti yang ini yang B opsinya. Nomor 19. Faktor utama yang memengaruhi permintaan konsumen akibat unggahan influencer di media sosial menurut bacaan adalah paragraf 3 kalimat 3 ya, kita bisa cari. Kan Lisa ini selain dia artis, bisa juga dia sebagai influencer ya, influence memengaruhi gitu. Ya udah, berarti apa sih pengaruhnya gitu? Ini berarti tren ini didorong oleh FOMO atau fear of missing out gitu. Berarti faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen akibat dari si Lisa ini di media sosial menurut bacaan adalah ya tren atau selera konsumen tadi. Kalau harganya enggak, harga produk serupa apalagi kan ini fokusnya ke blind box aja ya. Pendapatan konsumen apalagi, ekspektasi konsumen bisa nih, ini agak menjebak juga, tapi yang paling pas itu adalah tren atau selera konsumen karena ini booming kan, terus semua orang pengen coba gitu. Pengen coba beli gitu. Jadinya ini jadi tren atau selera konsumen sampai ada fenomena FOMO ini. Gitu. Terus nomor 20. Kenaikan harga Labubu akibat strategi scarcity marketing pada bacaan dapat ditunjukkan dalam diagram permintaan dan penawaran. Nah, ini tadi yang aku bilang ada ekonominya nih. Jadi, untuk pengetahuan aja, jadi kurva itu akan bergeser ke kanan apabila konsumennya meningkat. Ini bisa juga nih, suhu-suhu ekonomi, tolong jelasin. Intinya tuh kalau yang sesuai sama bacaan kurva ini, opsi A, pergeseran kurva permintaan ke kanan. Kenapa gitu? Ya, karena konsumennya meningkat kan, harganya juga naik gitu. Jadi ketika konsumennya meningkat, ketika permintaannya meningkat, harganya juga bisa meningkat. Makanya pergeseran kurva permintaan ke kanan, karena kan dia meningkat, berarti positif kan. Seperti itu. Bisa disanggah ya jawaban saya. Kalau misalnya emang keliru atau penjelasannya keliru gitu. Kita move ke teks 6. Di soal lingkungan gitu, penambangan pasir laut. Nomor 21. Pendekatan pengendalian penambangan pasir laut di Indonesia yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah, jadi kita bisa temukan jawaban dari pertanyaan ini pada kalimat 1 paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Ini, melalui edukasi dan partisipasi masyarakat, pengendalian ini dapat lebih efektif. Ya udah, berarti tadi dia ngomongnya edukasi dan partisipasi masyarakat kan? Kita bisa cari jawabannya dan itu kita ketemu di jawaban B. Menyeluruh dengan mengikut sertakan masyarakat. Udah paling pas itu. Berarti kan penanganan secara terpadunya ya pasti dong. Dan menyeluruh dengan mengikut sertakan masyarakat. Nah itu paling pas.
sesuai sama kalimat 1 paragraf 4. Nomor 22. Maksud ungkapan Indonesia kaya akan biodiversitas dalam bacaan adalah, ini kan ada disebutin gitu kan tadi, Indonesia kaya akan biodiversitas. Di paragraf 1 ini, sebagai negara kepulauan yang kaya akan biodiversitas. Tapi selain itu kita juga perlu kemampuan logika di sini. Karena di sini tidak dijelaskan secara gamblang kan kayak apa itu biodiversitas, nggak ada. Tapi kita bisa ngertiin konteks ini, konteks ceritanya, konteks paragraf ini dia lagi sebutin apa sih? Dia ini kan lagi sebutin ekosistem laut. Dia teksnya tuh fokus kepada keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Karena biodiversitas sendiri artinya itu kan keanekaragaman hayati. Ya udah, berarti kita bisa pilih opsi D yang paling sesuai. Karena dia nggak cuma sebutin soal ekosistem laut beraneka macam, jenis tambang pasir laut, nggak, sumber daya alam laut juga nggak. Dia cuma maksudnya dia sebutinnya tuh dalam kata yang lebih luas ya, keanekaragaman hayati laut melimpah. 23. Berdasarkan bacaan, salah satu kelebihan argumen yang disampaikan adalah, kita bisa temuin di paragraf terakhir, kalimat 1. Yang ini tadi, yang ini lagi. Melalui edukasi dan partisipasi masyarakat, pengendalian ini dapat lebih efektif dengan melibatkan masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistemnya. Berarti kan ini nggak kerja sendiri gitu kan, berarti kan kita harus ngajak juga masyarakat sekitar untuk menjaga dan melestarikan gitu sekitarnya. Ya udah, berarti yang paling sesuai sama kalimat di paragraf tadi adalah opsi B, penekanan pada peran masyarakat pesisir dalam pengendalian penambangan pasir laut. Ya karena tadi kan mereka mau ngajak warga sekitar gitu kan, masyarakat pesisir, untuk melestarikan dan juga menjaga gitu. Ya berarti yang paling sesuai ya opsi B. Oke, nomor 24. Jika penambangan pasir laut di Indonesia tidak dikendalikan dengan baik, prediksi yang mungkin terjadi dalam jangka panjang berdasarkan isi bacaan adalah, kita bisa temukan jawaban dari pertanyaan ini pada paragraf 1 kalimat 2. Ini, aktivitas pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, abrasi, dan bahkan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Itu kan berarti kalau misalnya tidak dikendalikan dengan baik, ya udah, berarti kita pilih aja nih salah satu yang masuk gitu, karena mungkin kalau di opsi nggak dimasukin semuanya kan yang dari teks tadi kita baca itu. Dan yang paling sesuai ya adalah opsi B, pulau-pulau kecil tenggelam karena abrasi disertai meningkatnya kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir gitu. Karena opsi yang lain tuh nggak sesuai, mungkin dia bisa jadi nggak sesuai atau bertentangan gitu. Oke, kita move ya ke teks 7. Ini lebih ke sastra gitu sih, lebih ke sastra. Jadi kalau untuk LBI tahun lalu tuh emang variatif ya topik-topiknya. Nomor 25, tokoh aku enggan pulang karena, jadi kita bisa temuin jawabannya ini di paragraf 1. Tapi disclaimer, jawabannya tuh pasti nggak selalu gamblang, karena kalau pada sastra ini kita perlu juga kemampuan untuk memaknai sih menurut aku. Memaknai apa artinya gitu, apa arti dari teks yang disampaikan, atau kita harus ngerti perasaan si tokoh itu. Kita cari ya di paragraf 1 kalimat terakhir. Nih, tentu saja lebih baik mendapat hujan emas di luar negeri daripada menjadi cacing melata di tanah air sendiri. Nasib mujur membawaku terbang ke sini. Nah, jadi dari teks itu tadi, kita bisa ngertiin kalau misalnya dia itu selama ini kayak kesulitan gitu. Kesulitan di negaranya sendiri, tapi dia punya nasib baik, dia bernasib baik karena dia mendapatkan hujan emas di luar negeri, gitu kan. Yang paling sesuai apa? Ya berarti B, kesulitan hidup yang selama ini dijalani tokoh aku, karena kan tadi dia bilang dia tuh jadi cacing melata di tanah air sendiri. Ini semacam dia tuh jadi kesusahan gitu di tanah airnya sendiri. Seperti itu. Kalimat 26, majas yang digunakan
untuk menggambarkan perubahan nasib tokoh aku adalah di sini kita perlu juga tahu apa aja sih majas-majas itu artinya, contohnya gitu. Itu salah satu petunjuk gitu kalau misalnya kalian mau ngerjainnya dengan cepat dan benar ya pastinya harus tahu apa aja ini majas-majas ini artinya, contohnya, bedanya satu sama lain tuh apa gitu. Dan kita bisa nemuin kalimat yang bermajas itu ada di kalimat terakhir tadi yang aku bilang di paragraf 1 yang nasib baik membawaku terbang, nasib mujur membawaku terbang ke sini, ya kan? Berarti itu masuknya ke personifikasi. Karena dia selain untuk menyampaikan peran nasib dalam kehidupan tokoh, dia juga kayak dia seolah bisa menerbangkan gitu nasib. Padahal kan itu cuma majas kan, cuma gaya bahasa. Tapi di sini nasib digambarkan seolah bisa menerbangkan gitu. Jadi itu masuknya ke personifikasi. Lanjut ke 27. Tujuan penulis menggambarkan konflik batin tokoh dalam cerita tersebut adalah, jadi kita bisa cari jawabannya itu di paragraf 1. Kenapa? Karena di sini dia agak dilema gitu kan. Sudah sebulan aku di perantauan, 5 hari harus pulang. Perasaanku berkecamuk tuh, nunjukin kalau misalnya dia nih bingung gitu, dilema. Di satu sisi tuh dia ada dua sisi kan, berarti di satu sisi aku kangen, di sisi lain lagi nggak mau pulang gitu, berarti dilema kan. Ya udah, berarti paling cocok itu yang opsi A, dia udah bawa dilema pula. Menggambarkan dilema atas keraguan tokoh aku untuk pulang sehingga pembaca memahami kompleksitas perasaan tokoh. Karena alasannya nggak sepele kan, kompleks gitu. Jadi emang untuk membuat pembaca mengerti gitu kalau misalnya dia nih dilema dan juga itu perasaannya kompleks. Seperti itu, ada di paragraf 1. Nomor 28, cara tokoh utama menghadapi konflik batin antara keinginan untuk tetap tinggal di negeri asing dan kerinduan terhadap kampung halaman adalah, kita bisa cari di paragraf 1 kalimat akhir dan di paragraf 2. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena dia ngomong nasib mujur membawaku terbang ke sini. Berarti dia ada sisi dia bersyukur kan gitu. Dia bersyukur karena dari kampung halamannya dia kesusahan gitu, tapi di luar negeri dia mendapat hujan emas gitu, dapat rezeki. Terus di paragraf 2 ini nih, di paragraf 2 ya kan, di paragraf 2 ini tuh ngejelasin kronologi bagaimana dia bisa terbang atau bagaimana dia bisa merantau gitu kak. Jadi kita bisa cari jawaban yang paling sesuai gitu dari bacaan ini yang sudah kita maknai gitu. Berarti dia itu kan mengingat kembali keberuntungan yang membawanya ke negeri orang. Dicek kan, karena dia ngomong nasib mujur, berarti dia beruntung gitu, nasib baik kan. Tapi dia juga mengingat kembali bagaimana dia bisa mendapatkan nasib mujur tersebut. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling cocok adalah opsi C. Terus soal nomor 29 yang terakhir, penggambaran tokoh utama berikut yang paling sesuai dengan isi cerpen adalah, kalau untuk nomor 29 ini kita butuh benar-benar memaknai isi teks atau kayak dari satu kalimat tokohnya gitu, dari kita bisa lihat kan cara berpikir mereka gimana, dan dari situ kita bisa nih kita bisa mengetahui gitu, menganalisis sedikit lah apa sih karakter dia itu. Kalau ambisius, mengungguli rekan-rekan, enggak kan? Karena dia kan itu karena nasib baik, karena kebetulan gitu, yang lain pada ada alasan lah nggak bisa ikut. Tertutup, enggak juga, karena kan dia membagikan, justru malah kurang informasinya kalau misalnya kita mau bilang dia tertutup gitu, berarti nggak sesuai kan. Tidak berpendirian juga enggak semata-mata karena dia dilema mau pulang atau enggak, bukan berarti dia tidak berpendirian. Egois, enggak juga, karena dia masih mikirin kehidupan di kampung halamannya gitu. Pun dia enggak mementingkan dirinya sendiri. Ya berarti yang E, realistis, karena ia menyadari bahwa peluang hidup lebih baik mungkin ada di negeri asing. Kan kita bisa lihat di paragraf 1 kalimat akhir gitu, yang dia bandingin gitu, hidup dia kalau misalnya di kampung halaman bagaimana. Hidup dia kalau misalnya di kampung halaman kan cacing melata ya tadi, berarti kan kayak kurang sejahtera lah gitu. Terus dia bandingin kalau misalnya di perantauan
dia dapat nasib yang lebih baik. Ya udah, berarti dia realistis kan, seperti itu. Untuk day 1 udah selesai sih, ini day 2 ya. Jadi sekian dari video saya. Kalau misalnya mau disanggah silahkan komen. Kalau misalnya mau minta doxly-nya silahkan komen. Nanti soalnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih.